Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eko Widayani, SPJ MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Surabaya, Bapak Ibu Guru beserta panitia MPLS tahun 2020, tahun 2021, dan anak-anakku sekalian peserta MPLS SMP Negeri 40 Surabaya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini tentunya hari yang pertama, ya, hari yang pertama kaitannya dengan materi. Pada hari ini materinya yang harus saya berikan ke kalian semua adalah materi tata tertib dan tata krama. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya mungkin kalian belum tahu, hanya sekilas. Nama saya dipanggil sehari-hari Bapak Agus, ya. Saya pengajar bahasa Indonesia kelas 7, kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya ditugasi untuk memberikan materi terkait dengan tata tertib di sekolah, yang nantinya akan dilanjutkan ada materi lagi tata krama. Sebenarnya sangat berhubungan erat, mungkin hanya temanya saja secara umum kaitannya dengan tata tertib. Baik anak-anakku sekalian, kaitannya dengan tata tertib, mau tidak mau kalian nanti berhubungan dengan tata tertib itu, yang mana siapapun yang sekolah, di sekolah manapun akan ada yang namanya tata tertib, di mana kamu diarahkan untuk menuju ke hal-hal yang positif dan melarang hal-hal yang negatif. Itu namanya tata tertib. Baik, untuk tata tertib yang ada di SMP Negeri 40 tentunya ada banyak yang harus kamu laksanakan, kamu ketahui mungkin di waktu pembelajaran, ya, itu ada tata tertibnya. Mungkin kamu pada masuk pintu gerbang itu sudah ada tata tertibnya. Ada lagi di luar sekolah pun itu juga ada tata tertib. Mungkin kamu lupa, kalau di luar mestinya tidak, Pak. Bahkan di luar, ya, kamu memakai alma mater, memakai seragam, kamu membawa nama baik, nama instansi sekolah kalian. Apalagi kalau kamu memakai seragam, di situ ada badge-nya. Badge-nya namanya yang di sebelah kanan SMP Negeri 40. Nah, kalau kalian ya melakukan hal-hal yang sekiranya negatif, maka kalian akan terdeteksi kamu anak mana, ya. Terdeteksi, oh itu loh anak 40. Jadi tetap meskipun di luar sekolah kalian harus menjaga tata tertib. Baik anak-anakku sekalian, kita bahas dulu kaitannya dengan tata tertib pada waktu kamu pembelajaran. Pada era sekarang, era pandemi, ya, semoga kalian bisa menjaga kaitannya dengan protokol kesehatan, sering mencuci tangan, ya, memakai masker, ya, menjaga jarak, itu harus kamu lakukan meskipun kalian di rumah. Baik, untuk pembelajaran di SMP Negeri 40 kaitannya dengan era saat ini yaitu dengan daring, ya, daring. Adapun tata tertib yang harus kamu lakukan adalah pertama, kamu akan diberikan jadwal oleh pihak sekolah, jadwal pembelajaran hari ini apa, pelajaran apa, dimulai jam berapa, ya, diakhiri jam berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Apa tata tertibnya? Berarti pada waktu kamu dikasih, seumpama kamu hari Senin
6:30 dimulai, ya. Waktunya literasi, membaca bacaan. Siapa yang mendeteksi itu untuk kamu tertib atau tidak? Yang mendeteksi adalah nanti ada sendiri guru BK. Ada lagi wali kelas, ya. Dari situ kamu terlihat nanti untuk keaktifanmu, ya, dilihat dari situ. Karena apa? Kita tidak tatap muka. Bahkan nanti pihak BK, pihak wali kelas apabila ingin berkunjung ke rumahmu untuk memastikan kamu itu ikut vikon atau tidak. Apa hanya ikut vikon pakai HP, habis itu ya ditinggal pergi, ya. Nanti ada tim yang ngecek sendiri. Mungkin wali kelas bisa, mungkin BK-nya bisa. Ya, itu untuk mendeteksi ketertiban. Lanjut, kaitannya dengan kalian tidak hadir, tidak mengikuti, itu ada yang absen. Pada waktu jam-jam tertentu, sama mama, pelajaran bahasa Indonesia jam pertama setelah literasi, jam 7 dimulai, ya. Dari BK dia akan absen, ya. Siapa yang sudah hadir? Ya, pada waktu literasi siapa yang sudah hadir, siapa yang tidak hadir. Di situ pada hari Senin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sudah ada catatannya. Pada hari ini, jam ini, ya, yang tidak hadir si A, si B, yang hadir ini, dan seterusnya. Jadi setiap kegiatan dideteksi oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun di rumah, karena pembelajaran kita adalah bersifat daring, jadi jarak jauh, ya. Sehingga jelas, ya, kita bisa mengetahui arek iki malas apa ora, anak ini malas atau tidak, ya, dilihat dari situ. Sehingga Bapak Ibu guru bisa mendeteksi siswanya. Salah satu contoh seumpama Bapak Ibu guru setelah pembelajaran diberi tugas, ya, tugas dikumpulkan di tim atau di langsung, ya, Bapak Ibu guru langsung menilai. Di situ sudah bisa menilai kaitannya dengan keaktifanmu, pekerjaanmu bisa dinilai dari situ. Bukan berarti, ya, belajar daring Bapak Ibu guru tidak bisa menilai, ya, sangat mudah sekali. Apalagi kamu berbohong, ya, pasti bisa diketahui. Karena apa? Sekali tempo pihak wali kelas, pihak BK akan berkunjung ke rumah kalian. Ya, tidak setiap hari tapi sekali tempo. Kalau mencurigakan, ya, disinyalir tidak pernah mengerjakan atau tidak pernah ikut vikon, ya, itu akan didatangi. Itu adalah salah satu dari tata tertib yang harus kamu laksanakan. Lanjut, anak-anakku sekalian, peserta MPLS, yang harus kamu lakukan di rumah nanti pada waktu vikon, bagaimana Pak? Ya, supaya kamu tertib, ya, tata tertibnya adalah tidak pakaian serta-merta, sarungan, kaosan, ya. Disepakati dari aturan sekolah, kamu kalau hari Senin pakai seragam. Seragam apa? Ya, seragam putih atas, bawahnya kalau belum jadi yang biru pakai merah. Ya, itu bisa, ya, ikut vikon. Jadi gambarmu di situ ada, ya. Nah, itu bagian untuk melihat, ini seragam atau tidak. Ya, dari situ. Kalau kamu tidak seragam, ya jelas tahu. Ya, apalagi kamu tidur-tiduran, ya pasti tahu. Ya, itu kaitannya dengan vikon. Tidak asing lagi kamu, karena di SD sudah pernah mengikuti vikon atau pembelajaran jarak jauh. Oke, anak-anakku sekalian, peserta MPLS 2020-2021. Untuk selanjutnya kaitannya dengan tatib ini, kalau tadi sudah pakaian oke, jam pembelajaran oke, ya, kamu sudah sedikit mengetahui. Nah, terus saya beri gambaran, seandainya kalau sudah tatap muka, kalau tatap muka nggak mungkin semua
hadir mungkin ada 25% atau 50% ya. Tetap kaitannya dengan protokol kesehatan COVID-19 ya, kamu harus nurut aturan itu. Yang jelas dari pintu gerbang ya itu sudah ada tim Satgas ya untuk COVID-19, untuk pembelajaran tatap muka mungkin hanya 25%. Nanti dikirim mulai dari depan itu dikawal sampai menuju ke kelas. Kelasnya mungkin tidak penuh, sekitar 20 atau 15 anak baru masuk. Ya, itu gambarannya kalau tatap muka. Di situ malah banyak untuk tata tertibnya. Ya, sama dengan di SD sama. Terus kaitannya dengan etika-etika nanti ya ada pemateri sendiri bagaimana dengan Bapak Ibu guru ya untuk kalau sudah tatap muka tata tertibnya bagaimana. Yang jelas garis besarnya tadi sudah saya beritahu, intinya kamu pada waktu pembelajaran harus ikut. Kalau tidak ikut berarti kalian sudah melanggar tata tertib. Seragam juga demikian, seragam menyesuaikan. Kalau hari Jumat biasanya pakai pramuka, berarti seragamnya pada waktu pikon pakai pramuka ya. Perlu kamu ketahui nanti akan diberikan jadwal, yang mana jadwal tadi menyesuaikan. Untuk kamu ketahui hari Sabtu tidak ada pembelajaran ya, sehingga kamu terbebas dari tata tertib. Tapi kamu sudah hari Senin sudah melaksanakan tata tertib, sedikitnya sudah melaksanakan kamu. Di antaranya tepat waktu ya. Untuk pembelajaran dimulai pukul berapa? Mama 06.30 literasi. Kamu ya harus sudah siap sebelum 06.30. Berarti kamu sudah intinya melakukan tata tertib yang ada di SMP Negeri 40. Tepat waktu ya. Kalau toh nanti kalian itu sakit ya, nek sakit tidak bisa duduk berarti sakitnya parah ya, baru kamu hubungi wali kelas, jangan sampai bolos. Terus satu tata tertib etika saya singgung pada waktu pikon ya, nanti ada pemateri sendiri. Jangan mengeluarkan kata-kata yang ada di SD bahasa Jawa, gunakan belajar memakai bahasa Indonesia pada waktu pikon. Ojo manggil lak le ya, itu nggak boleh ya. Ojo dibiasakan seperti SD manggil gurune le ya, nggak boleh itu, berarti melanggar tata tertib. Oke, nanti sekalian saya lanjutkan lagi kaitannya dengan tata tertib di pandemi ini. Yang jelas tata tertibnya adalah tetap terfokus pada pembelajaran. Apabila kamu diperintah untuk mengerjakan tugas ya, kamu tidak mengerjakan berarti kamu sudah melanggar tata tertib. Kalau sudah kamu melanggar tata tertib, siapa yang bertindak? Ada yang bertindak sendiri, guru BK, terutama guru mapelnya sendiri. Contohnya seumpama kamu diberi tugas ya, kamu tidak mengerjakan 1 kali, 2 kali, 3 kali itu nggak mengerjakan, maka guru BK tersebut akan mengunjungi rumahmu. Kena opo? Ngerungokno tapi tidak mengerjakan. Kenapa? Ya, cari informasi. Berarti kalau benar-benar kamu tidak mengerjakan, berarti kamu ya melanggar tata tertib sekolah. Ya, meskipun ini di pembelajaran. Kalau tatap muka untuk pelanggaran-pelanggaran sangat banyak sekali. Yang jelas diantaranya kalau sudah tatap muka ya, kalau masuknya 6:30, kamu tes 6:30 sudah ada di dalam pagar dan memakai seragam, itu tata tertibnya. Kalau sudah tatap muka ya, mudah-mudahan segera pandemi ini berakhir, kalian bisa belajar di kelas bersama teman-temanmu ya, mungkin bertahap, mungkin 25% dulu,
lalu 50% baru untuk pembelajaran sepenuhnya. Mudah-mudahan segera berakhir untuk pandemi sekarang ini ya, karena akhir-akhir ini di Surabaya sangat melonjak sekali. Tolong jaga kesehatanmu, tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak, jangan keluar kalau tidak ada perlunya. Kalau ada perlunya silakan, setelah itu kembali lagi. Saya kira itu anakku sekalian, ya, untuk tata tertib mungkin kaitannya dengan tata krama nanti ada pemateri sendiri, ya, itu garis besarnya. Jadi intinya gini, nah, tata tertib, ya, itu menertibkan, ya, ke hal-hal yang positif dimanapun. Salah satu contoh tata tertib berkendara, ya, di jalan raya itu ada tata tertibnya. Kalau kamu melanggar, siapa yang menindak? Pak polisi yang menindak, karena kalian melanggar tata tertib di jalan raya. Sama dengan tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah siapa yang menindak? Ya, Bapak Ibu guru, terutama guru TK. Paham ya anak sekalian ya? Oke, dari Pak Agus cukup sekian kaitannya dengan tata tertib. Sedikit kalian ada gambaran bagaimana kalau kamu masuk ke SMP Negeri 40 di lingkungannya. Bagaimana itu? Kamu sudah ada gambaran ya. Ya seperti itu. Sama dengan di SD. Mungkin agak lebih ketat sendiri. Baik, anak sekalian, dari Pak Agus mungkin cukup sekian. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 40 Surabaya. Perkenalkan, saya Niken Nugraheni selaku guru pendamping khusus di SMP Negeri 40 Surabaya. Baik, di sini Bu Niken mau menjelaskan tentang pengenalan tata krama di lingkungan sekolah. Bu Niken akan menjelaskan tentang pengenalan tata krama di lingkungan sekolah. Apakah kalian tahu apa arti tata krama? Ya, benar sekali. Tata krama adalah sopan santun. Di sini tata krama dibagi menjadi 3 macam, yaitu tata krama bergaul dengan guru ataupun teman, tata krama berpakaian dan berhias, dan yang ketiga, tata krama dalam belajar. Bu Niken akan menjelaskan contoh-contoh tata krama bergaul dengan guru. Guru di sini adalah orang dewasa, baik umurnya maupun pemikirannya. Jadi siswa mempunyai batasan ketika bergaul dengan guru ataupun staf karyawan di sekolah. Contohnya seperti apa? Seperti jika berbicara sopan di hadapan guru, antara lain tidak melebihi suara guru. Yang kedua, melakukan salam jika berpapasan dengan guru ataupun orang dewasa lainnya seperti para staf dan karyawan. Lalu, tidak memotong pembicaraan guru. Bila terpaksa, maka harus meminta maaf terlebih dahulu. Selanjutnya, tata krama lainnya adalah tidak memanggil guru dari arah belakang. Jadi kalian harus mendekati guru tersebut, lalu kalian meminta apa yang kalian inginkan. Lalu tidak lewat atau lari di depan guru. Jadi kalian jika melihat guru sedang duduk-duduk, jika kalian ingin melewatinya harus dengan tangan gini ataupun menundukkan sedikit badan kalian.
Dan tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Contohnya, halo Pak, halo Bu. Nah, seharusnya kalian mengucapkan salam terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Dan bila dipanggil guru, kalian harus menyaut dan segera mendatangi guru tersebut. Dan selanjutnya, tidak boleh memasuki ruang guru ataupun berkerumun di depan meja guru, kecuali ada urusan penting atau dipanggil oleh guru tersebut. Dan selanjutnya, tidak boleh mengambil barang di ruang guru kecuali diutus oleh guru tersebut. Oke, anak-anak, ada yang tahu apalagi poin-poin yang mengenai tata krama dengan guru yang tidak boleh dilakukan di depan guru? Ya, betul sekali. Tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di depan guru. Ya, itu sangat tidak sopan ya anak-anak. Lalu tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Wah, tidak baik itu ya. Lalu tidak boleh meludah ataupun buang gas di depan guru. Khususnya nanti misalnya kita udah pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka, kalian harus jaga sikap kalian ya. Lalu tidak menjelek-jelekan guru di depan orang tua ataupun masyarakat lainnya. Itu namanya membongkar aib ya anak-anak. Itu tidak diperbolehkan dalam agama. Oke, Bu Niken akan menjelaskan poin yang kedua adalah tata krama dengan teman atau sesama siswa ya. Yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Nah, apakah kalian sudah melakukan itu? Ya, good job. Besok setelah kita memasuki pembelajaran, dan kita kan tentunya berkenalan dengan kakak kelas, kakak OSIS, ataupun teman beda kelas lah. Kita seharusnya menjaga dan menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman kita. Sekarang kita pembelajaran secara daring, jadi kita harus bisa mengontrol jari-jari kita saat kita mengetik. Nah, karena tidak sedikit orang-orang sakit hati dengan ketikan kita meskipun kita tidak berbicara secara lisan, secara langsung ya. Lalu selanjutnya, saling tolong menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Misalnya teman kesulitan saat mengerjakan pembelajaran daring, misalnya nggak ada sinyal. Nah, kalian harus berbaik hati, memberikan link soal-soal kepada temanmu supaya dia tetap mengerjakan soal-soal dengan baik dan lengkap. Lalu tidak boleh menyakiti sesama teman, tidak boleh bermusuhan atau putus berhubungan dengan sesama teman, dan tidak boleh berburuk sangka terhadap teman, dan mengingatkan teman jika berperilaku tidak sopan terhadap guru ataupun melanggar tata tertib sekolah. Poin selanjutnya adalah tata krama berpakaian dan berhias atau bersolek. Ada yang tahu apa poin-poinnya? Ya, benar. Berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Jadi misalnya hari Senin, biasanya anak-anak SMP menggunakan atasan seragam putih, bawahnya celana atau rok biru. Jika yang berkerudung, berjilbab, dia bisa menggunakan lengan panjang dan rok panjang. Lalu selanjutnya, menjaga aurat terhadap guru ataupun sesama siswa. Khususnya untuk para muslimah, ya, dijaga di depan teman-temannya, terutama kepada kaum muslim ataupun teman laki-lakinya. Dan selanjutnya, siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan, dan bagi laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting.
Siswa tidak boleh bersolek, berdandan, dan memakai parfum secara berlebihan. Ayo, yang waktu SD ada yang sudah berdandan apa belum? Ya, itu tidak boleh ya anak-anak. Itu dilarang oleh peraturan sekolah. Lalu yang selanjutnya, siswa tidak boleh memakai tato permanen ataupun tato mainan. Lalu siswa tidak boleh menulisi, mencoreti, atau mewarnai pakaiannya, meja, kursi, dan bangunan sekolah. Selanjutnya, siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam belajarnya. Oke? Paham ya anak-anak? Oke, yang terakhir adalah tata krama belajar, yaitu hadir di Vicon ataupun biasanya kita menggunakan tim ya, video call. Itu hadir di tim pada waktu yang telah ditentukan oleh guru masing-masing. Bila terlambat, maka ucapkan salam lalu menyampaikan alasannya mengapa kalian terlambat. Nah, itu sudah termasuk tata krama belajar. Yang selanjutnya, jika kita sudah memasuki pembelajaran tatap muka, bisa kalian melakukan jadwal piket, bisa membenahi kelas sebelum guru masuk, antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis, dan menghapus papan tulis yang masih ada tulisannya. Selanjutnya, tidak ribut atau berisik saat guru menjelaskan pembelajaran materi pada saat itu. Kalian bisa mendengarkan guru dengan baik, menyimak supaya materi yang dijelaskan guru bisa kalian resapi dan kalian bisa lebih mudah mengerjakan soal yang guru berikan. Selanjutnya, tidak menentang guru secara emosional. Kalian harus berusaha untuk berbicara sopan terhadap guru ya. Dan dia memperhatikan saat guru berbicara, khususnya saat guru menerangkan materi pada hari itu. Lalu, pada permulaan pembelajaran dan sesudah pembelajaran, kalian bisa melakukan berdoa bersama. Selanjutnya, kalian pada saat jam pelajaran, kalian harus standby di depan handphone kalian. Jadi, jika guru tersebut menjadwalkan Vicon untuk menerangkan materi apa hari itu, kalian sudah siap dan kalian bisa mengikuti setiap Vicon-Vicon guru yang beliau sudah jadwalkan. Jadi kalian tidak terlambat dalam pengumpulan tugas ataupun dalam materi-materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, bagi para guru, misalnya gurunya terlambat, bisa ketua kelas ataupun perwakilan siswa dapat menghubungi guru tersebut untuk mengingatkan bahwa pada saat jam tersebut guru si A waktunya memberikan materi pembelajaran. Lalu bagi siswa yang tidak masuk sekolah atau tidak bisa mengikuti pembelajaran, bisa meminta izin kepada guru ataupun wali kelas dan menerangkan apa alasannya siswa tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya. Sebagai akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.